Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purwoda Farel, biasa dipanggil Dava, dengan NIM 40040324620003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2024 dengan dosen pengampu pada mata kuliah mesin-mesin listrik ini adalah Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reverse forward, kontrol, dan sistem pompa air. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama itu ada tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama ada memahami fungsi rangkaian reverse forward pada motor listrik. Yang kedua, memahami cara kerja rangkaian daya dan kontrol reverse forward. Yang ketiga, melakukan simulasi CAD/SIMU reverse forward. Yang keempat, memahami prinsip sistem kontrol pompa air otomatis. Yang kelima, melakukan simulasi CAD/SIMU pompa air. Nah, langsung saja kita ke pengertian dan fungsi rangkaian forward reverse. Rangkaian reverse forward adalah jenis rangkaian kontrol motor listrik yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor, yaitu dari arah searah jarum jam atau forward ke arah berlawanan jarum jam atau reverse. Sistem ini sering digunakan pada mesin industri, konveyor, lift, serta peralatan lain yang memerlukan perubahan arah gerak. Nah, untuk memastikan keamanan pengoperasian rangkaian ini menggunakan kontaktor dan sistem interlock yang mencegah kedua arah berjalanan sekaligus dan menghindari resiko hubungan singkat atau korsleting. Fungsi utama dari rangkaian ini adalah memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta efisiensi dalam mengatur arah putaran motor sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, selanjutnya ini ada komponen rangkaian forward reverse. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen tiap-tiap bagiannya. Yang pertama, yang pastinya ada motor listrik yang berwarna biru ini. Fungsinya adalah sebagai beban utama yang arah putarannya akan dikendalikan seperti maju atau forward atau mundur. Nah, motor ini dapat berputar searah jarum jam atau forward atau berlawanan arah jarum jam atau reverse, tergantung posisi kontaktor yang aktif. Nah, selanjutnya di sini ada 2 MCB atau singkatannya dari miniatur circuit breaker, di mana MCB yang pertama ini adalah MCB 3 fasa dan yang MCB 2 ini adalah MCB 1 fasa. Nah, kenapa ini ada MCB 2 fasa? Karena ini tidak ngaruh. Ini bisa saja satu fasa dan satu netral. Gitu. Nah, MCB ini fungsinya adalah sebagai pengaman utama terhadap arus berlebih atau overcurrent dan hubungan singkat atau short circuit. Nah, biasanya satu MCB untuk suplai daya utama atau MCB 3 fasa ini untuk rangkaian daya dan satunya lagi MCB 1 fasa ini untuk rangkaian kontrol. Nah, selanjutnya yaitu kontaktor magnet yang di dua buah tengah ini, di mana dia diberi label kuning dan biru. Nah, kontaktor fungsinya yaitu yang pertama ini adalah kontaktor forward atau kontaktor arahnya maju yang berfungsi untuk mengalirkan arus ke motor dengan urutan fasa normal yang menghasilkan putaran searah jarum jam atau CW. Ya, selanjutnya yang satunya lagi adalah kontaktor reverse atau KR. Nah, fungsinya adalah mengalirkan arus ke motor dengan urutan 2 fasa dibalik yang menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam atau CCW. Nah, kedua kontaktor ini tidak boleh aktif bersamaan karena bisa menyebabkan hubungan singkat antar fasa.
Nah, selanjutnya adalah sistem interlock. Yang ini kabel biru antar kontaktor. Nah, fungsinya adalah sebagai pengaman penguncian otomatis agar ketika kontaktor forward aktif, kontaktor reverse tidak bisa aktif bersamaan dan sebaliknya. Jenis interlock ini yang pertama ada mekanis, yaitu pengunci fisik antar kontaktor. Kedua ada listrik, yaitu menggunakan kontak bantu seperti NC atau NO yang saling mengunci di rangkaian kontrol. Nah, selanjutnya di sini ada push button yang ini. Nah, yang pertama push button berwarna merah, fungsinya itu sebagai stop. Di mana stop ini berfungsi untuk memutus arus kontrol yang semua kontaktor off, maka si motor akan berhenti. Nah, selanjutnya ini ada tombol berwarna hijau bertuliskan F, yaitu forward, yang berfungsi untuk mengaktifkan kontaktor forward atau KF. Nah, yang dimana motor berputar searah jarum jam. Nah, selanjutnya di sini ada tombol berwarna hijau bertuliskan huruf R, yaitu reverse, yang berfungsi untuk mengaktifkan kontaktor reverse atau KR, yang dimana motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya pada warna kuning ini bisa berfungsi sebagai tombol reset atau manual power. Nah, kadang digunakan untuk mode start awal atau reset sistem. Gitu. Selanjutnya, lampu indikator atau di sebelah tombol warna hijau yang ini, fungsinya yaitu warna merah indikator motor berhenti atau sistem off. Selanjutnya, indikator hijau, maka indikator motor berputar forward. Selanjutnya, berwarna kuning ini, indikator motor berputar reverse. Lampu ini memudahkan operator mengetahui arah putaran motor secara visual. Nah, selanjutnya yaitu terminal blok dan jalur kabel. Bagian yang ini fungsinya yaitu tempat sambungan kabel kontrol dan daya agar tertata rapi serta memudahkan perawatan, yang dimana biasanya dihubungkan ke sumber 3 fasa dan jalur kontrol push button. Nah, yang terakhir itu yang warna kotak coklat ini merupakan box control dan panel pemasangan, di mana fungsinya yaitu tempat untuk menata seluruh komponen agar rapi dan terlindung. Biasanya dilengkapi rel DIN untuk pemasangan kontaktor dan terminal blok. Nah, jadi cara kerja singkatnya yang dimana yang pertama ada posisi awal semua kontaktor off, maka motor akan mati. Yang kedua, tekan tombol forward, maka kontaktor KF aktif, motor berputar searah jarum jam. Yang ketiga, tekan tombol reverse, maka kontaktor KR aktif, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam. Tekan tombol stop, semua kontaktornya off, motor berhenti. Interlock mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan. Nah, selanjutnya ada tahapan kerja rangkaian forward reverse. Yang pertama adalah posisi awal, yang dimana posisi awalnya yaitu motor mati, dimana semua kontaktor dalam keadaan off sehingga motor belum terhubung ke sumber listrik. Yang kedua yaitu tekan tombol forward, maka kontaktor utama tidak aktif dan kontaktor forward akan aktif. Motor berputar searah jarum jam atau yang bisa disebut dengan CW. Interlock mencegah kontaktor reverse aktif bersamaan. Selanjutnya yang ketiga, tekan tombol reverse, maka kontaktor utama tidak aktif dan kontaktor reverse akan aktif. Motor berputar berlawanan jarum jam atau yang disingkat dengan CCW. Maka interlock mencegah kontaktor forward aktif bersamaan. Selanjutnya yang keempat yaitu motor akan terus berputar sesuai arah yang dipilih atau bisa forward ataupun reverse sampai tombol stop ditekan. Hanya satu arah yang dapat aktif pada satu waktu. Yang terakhir ada tekan tombol stop, maka semua kontaktor off, motor akan berhenti. Nah, selanjutnya yaitu ada rangkaian daya dan kontrol pada rangkaian reverse forward, di mana gambar
Ini menunjukkan rangkaian daya dan kontrol sistem forward reverse yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor listrik 3 fasa. Nah, rangkaian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rangkaian daya yang kiri dan rangkaian kontrol yang kanan. Pada bagian rangkaian daya, sumber listrik 3 fasa yaitu L1 atau R, L2 atau S, dan L3 atau T dihubungkan ke MCB utama atau Q sebagai pengaman dari arus lebih dan hubungan singkat atau korsleting sebagai pengaman dari MCB ini. Arus dialirkan menuju dua buah kontaktor magnet atau KF dan KR, atau yang biasa disebut dengan kontaktor forward ataupun kontaktor reverse, yang masing-masing berfungsi untuk mengatur arah putaran motor. Kontaktor KF mengatur putaran searah jarum jam atau forward, sedangkan KR mengatur putaran berlawanan jarum jam atau reverse dengan cara membalik dua posisi fasa. Nah, kedua kontaktor ini terhubung ke overload relay atau OL yang berfungsi untuk melindungi motor dari beban berlebih sebelum menuju terminal motor atau M. Nah, selanjutnya pada bagian kontrol sebelah kanan ini, sumber arus satu fasa melewati MCB kecil atau MCB satu fasa. Kemudian menuju emergency switch sebagai saklar darurat untuk mematikan seluruh sistem jika terjadi keadaan berbahaya. Selanjutnya, arus mengalir ke tombol stop, selanjutnya ke tombol start forward atau start F, dan tombol start reverse atau start R yang masing-masing berfungsi untuk menghentikan atau mengaktifkan arah putaran motor. Saat tombol start F atau start forward ditekan, kontaktor forward akan aktif dan motor berputar searah jarum jam. Sedangkan saat start reverse ditekan, maka kontaktor reverse akan aktif dan motor berputar berlawanan arah jarum jam. Sistem ini juga dilengkapi dengan interlock listrik, yaitu hubungan silang antara kontaktor forward dan kontaktor reverse yang mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan agar tidak terjadi korsleting antar fasa. Nah, secara keseluruhan, rangkaian ini bekerja untuk memberikan kendali dua arah putaran motor dengan aman dan efisien. Bagian daya menangani aliran arus listrik utama ke motor, sedangkan bagian kontrol mengatur logika kerja tombol, kontaktor, serta sistem pengaman seperti overload relay dan emergency switch, sehingga motor dapat dioperasikan sesuai kebutuhan arah putaran tanpa resiko kerusakan. Nah, itu saja dari rangkaian daya dan kontrol pada sistem rangkaian reverse forward. Akan coba tersebut, pertama kita menentukan mana pasarnya. Ini kita MCP kita pasang seberapa perlu nilai. Ini kita coba daftar dua. Ini untuk rangkaian reverse forward. Nah, lalu kita akan terikatkan. Nah, itu kita akan nyambung untuk komponen. Nah, kita ketinggalan kontaknya, kita menggunakan kontak ini. Lalu kita rekapitulasi untuk di bagian ini. Nah, untuk kontak yang kedua yang 135 ini tetap sama,
tergantung pada kabel jenis yang sama. Jika pasang itu bisa disebut dengan RST. Lalu untuk yang pin 246 itu kita akan menjadi STR. Ini RST, ini tersambung pin pertama RST, yang kedua ini akan tersambung ke STR terlebih dahulu. S, ini D, ini R tetap sama. Nah, setelah itu kita di bagian kontrol tentukan MCP, terus fungsi stop, berfungsi pada ini, lalu button lagi close, terus button lagi open, lalu tentukan relay, dan tentukan dua relay. Kita belum fokus button. Ini oh iya, kita akan membuat rangkaian matching-nya atau rangkaian matching. Itu menggunakan normally close, kita taruh sebelah sini dan sebelah sini. Setelah itu kita tentukan buat rangkaian dulu. Kita tentukan LED, satu saja sih. LED forward, reverse, trip, sama stop. Lalu kita tentukan normally close ini supaya mulai stop atau kita tersebut menyala terus. Lalu kita sambungkan indikator. Sambung, pelan-pelan. Ini kita ikuti terus di alurnya. Ya, sudah. Kita copy dulu. Nah, itu yang bagian ini. Kita pasang itu dulu. Nah, setelah itu kita menginisialisasikan komponennya. Ini MCP, ini kontaktor bawah, ini untuk kontaktor reverse, ini untuk termara perizinan dengan menggunakan ini MCP 1, ini emergency stop, ini on, ini stop. Kita harus memberi nama dengan sesuai supaya sistem proses sampai. Ini forward, ini reverse, ini untuk saat paling saat, ini file reverse, ini kita beri file forward, file reverse. Nah, di bagian pengunci ini kita akan beri kondisi. Jika kondisi reverse nyala, ini akan terbuka, sehingga jika kita tekan push button untuk forward atau lawan arah, tidak akan menimbulkan tidak akan tersambung tegangannya, sehingga aman akan tidak terjadi korsleting. Ini adalah bagian penguncinya. Ini untuk file reverse jika aktif, maka ini akan normally open. Jika ini kita beri kondisi saat dan sebaliknya. Ini LED dengan warna blue membaca salah satu, ini reverse warna green
ini strip warna kuning, ini off, dan ini kondisi untuk kondisi reverse akan dibuka supaya hiji merah tidak menyala terus. Kita coba simulasikan, kita berikan CP dari sumbernya. Nah, seperti ini, lalu kita klik start untuk rangkaian forward. Nah, nanti motor akan terputar ke searah frame jam, dan fungsi dari matching ini akan membuka saklar bagian reverse sehingga jika kita mengklik push button tidak akan terjadi apa-apa. Dan kalau mau mengganti posisi reverse kita harus menekan push button stop, lalu kita baru bisa menyalakan. Nah, seperti ini. Jika ingin memilih posisi kita harus menekan tombol stop. Kita coba lagi. Nah, untuk rangkaian matching atau pengembangnya itu seperti ini. Jika forward, ini saklarnya akan menyala, sehingga saat kita menekan push button reverse tidak akan terjadi seperti ini. Kita coba lainnya. Nah, ini. Nah, mungkin segitu untuk penjelasan rangkaian reverse forward. Lalu selanjutnya adalah rangkaian pompa air. Nah, pompa air itu diagramnya seperti ini. Kita menunjukkan CP seperti biasa rangkaiannya, prinsip satu pasang, frekuensi stop, dan ini terminal open relay, button stop, relay, konduktor, dan ini sensor port dan saklar press. Kita susun pertama yang sumber, lalu kita menunjukkan MCP, lalu konduktor, lalu terminal open relay bagian ini. Dan motor, kita menggunakan motor tripasa. Kita menarik kabel terlebih dahulu. Setelah itu kita menarik komponennya. Seperti ini. Lalu kita menggunakan bagian kontrol yaitu MCP, frekuensi stop, nah itu kecepatan dynamicus untuk start, button untuk start, lalu kita menentukan coil, tipis coil, nah ini untuk kontak. Nah itu kita menentukan kontak baik baik kecepatan kembali terus ganti saklar sensor. Ini terangkan. Yang berbeda nih. Oh, oke. Bagian negatif. Nah, setelah itu kita menginisialisasi nama. Ini MCP. Ini konduktor kita saja. Dan MCP satu pasang. Ini start. Kontrol. Stop. Dan ini kita ini kita beri nama power ini R relay.
dengan jam kontaktor. Ini untuk sensor tadi lampunya ini sensor tekanan. Nah, ini kita akan mendemonstrasikan. Kita klik start. Ini ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik bagaimana rangkaian forward dan reverse ini bekerja. Nah, rangkaian forward reverse ini berfungsi yaitu sebagai sistem kontrol motor 3 fas yang berfungsi untuk mengatur arah putaran motor. Nah, apa yang dimaksud dengan arah putaran motor tersebut? Arah putaran motor yang bekerja secara forward dan bekerja secara reverse. Reverse yaitu arah putaran mundur atau berlawanan arah jarum jam, sedangkan forward yaitu bekerja secara maju atau searah jarum jam. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam industri, contohnya seperti konveyor, lift, dan mesin pengaduk. Nah, di mana motor perlu bekerja atau berputar dalam keadaan 2 arah yang berlawanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, rangkaian tersebut terdiri dari rangkaian kontrol dan rangkaian daya yang bekerja saling berintegrasi untuk mengendalikan motor dengan aman. Nah, di rangkaian daya tersebut terdapat sumber 3 fas yang masuk ke arah MCB 3 fas. Sumber 3 fas tersebut adalah RST, fasa R, fasa S, fasa T. Nah, MCB ini yaitu berfungsi untuk melindungi dari arus lebih atau hubung singkat atau shorting jika terjadi arus berlebih atau konsleting pada jalur utama. Nah, MCB nantinya akan memutus arus listrik sehingga peralatan lain atau komponen lain terhindar dari kerusakan atau tetap dalam kondisi aman. Setelah MCB teraliri arus 3 fas, nah saya mau periksa MCB. Nah, maka komponen ini akan berfungsi untuk melindungi motor saat terjadinya beban lebih. Nah, arus akan diteruskan ke tor. Nah, tor akan bekerja dengan prinsip pemuaian bimetal. Bila mana ketika arus yang mengalir ke motor terlalu besar dalam waktu lama, maka bimetal akan memuai dengan memutus rangkaian kontrol, sehingga motor berhenti untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Nah, tor akan meneruskan arus ke kontaktor magnet reverse dan forward, yang mana kedua kontaktor ini menjadi saklar utama yang mengatur arah putaran motor. Sehingga kontaktor forward aktif, motor akan berputar searah jarum jam atau maju. Sebaliknya, saat kontaktor reverse atau aktif, urutan 2 fasa tertukar sehingga motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, pada rangkaian kontrol ini terdapat komponen utama MCB 3 fas. Nah, yang berfungsi sebagai pengaman tekanan kontrol. MCB 1 fas ini memastikan rangkaian kontrol mendapat suplai listrik yang stabil serta melindunginya dari arus lebih di sisi kontrol. Dengan demikian, komponen seperti tombol dan koil-koil kontaktor tidak mudah rusak akibat lonjakan arus. Nah, tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan seluruh rangkaian sistem secara darurat, baik rangkaian daya maupun rangkaian kontrol tersebut. Tombol ini biasanya berwarna merah dengan ada lambang seperti lingkaran yang berputar atau menunjuk panah. Tombol ini biasanya dipasang yang mudah dijangkau supaya ketika tombol ini ditekan, seluruh aliran listrik pada rangkaian kontrol terputus sehingga motor langsung berhenti bekerja. Dan tombol ini merupakan salah satu bagian penting dari sistem keselamatan K3. Kemudian ada tombol stop dan reverse dan forward. Tombol stop ini berfungsi untuk menghentikan operasi motor secara normal atau mematikan pada bagian yang diinginkan, baik forward dan reverse. Nah, tombol forward digunakan untuk menjalankan motor ke arah maju atau searah jarum jam, sedangkan tombol reverse digunakan untuk mengubah arah putaran menjadi mundur. Nah, saat tombol
reverse ditekan, maka akan mengubah arah putaran motor menjadi mundur atau berlawanan arah jarum jam. Ketiga tombol ini adalah bagian utama dari operasi untuk mengontrol arah dan status motor sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika tombol forward ditekan, arus akan mengalir menuju koil kontaktor forward sehingga kontaktor tersebut aktif dan menghubungkan sumber daya ke motor dalam urutan fasa RST. Motor kemudian bekerja atau berputar maju dan lampu indikator forward menyala sebagai tanda motor sedang beroperasi ke arah maju. Pada saat yang sama, kontak bantu dari kontaktor reverse akan membuka interlock listrik untuk mencegah kedua kontaktor aktif bersamaan. Kemudian, sebaliknya, jika reverse ditekan, maka arus listrik ke koil kontaktor reverse. Kontaktor ini akan mengubah urutan dua fasa baik RST sehingga arah putaran motor menjadi terbalik atau mundur berlawanan arah jarum jam. Lampu indikator reverse akan menyala yang menandakan motor sedang bekerja berputar mundur dalam rangkaian si reverse. Nah, saat yang sama pada mode forward, sistem interlock akan memastikan kontaktor forward tidak bisa aktif supaya kontaktor reverse menghindari dari konsleting antar fasa baik keduanya. Selain komponen utama, sistem juga dilengkapi dengan indikator torque dan lampu emergency. Lampu torque akan menyala apabila overload relay bekerja menandakan bahwa beban lebih pada motor saat terjadinya beban lebih. Kemudian tombol emergency tersebut akan menyala jika adanya rangkaian atau kondisi darurat atau terjadinya kendala pada kegagalan sistem yang bekerja. Nah, adanya rangkaian lengkap seperti ini, forward dan reverse, dapat mengontrol motor dengan aman, efisien, dan memiliki perlindungan penuh terhadap berbagai kondisi gangguan listrik maupun operasional. Selanjutnya yaitu pengertian sistem kontrol pompa air otomatis. Sistem kontrol pompa air otomatis merupakan rangkaian metode yang dirancang untuk mengatur proses pengisian air ke dalam tangki secara otomatis. Berdasarkan kondisi tingkat air, sistem ini beroperasi dengan bantuan sensor level seperti pelampung atau limit switch yang digunakan untuk mendeteksi posisi tingkat air, baik itu dalam kondisi penuh maupun kosong. Adanya sistem kontrol ini memungkinkan pompa beroperasi tanpa intervensi langsung dari operator, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien, praktis, dan aman. Nah, tujuan sistem kontrol pompa air otomatis ini adalah sistem kontrol pompa air otomatis bertujuan untuk menjaga tingkat air di dalam tangki tetap stabil tanpa harus diatur secara manual. Cara kerjanya adalah dengan memakai sensor level air seperti pelampung atau limit switch yang berfungsi mendeteksi apakah tangki penuh atau kosong. Ketika air dalam tangki sedikit, maka sensor akan memberitahu pompa untuk berjalan dan mengisi air ke dalam tangki. Jika air sudah mencapai batas atas, maka sensor akan mematikan pompa agar tangki tidak tumpah. Nah, dengan sistem ini, pompa bekerja sendiri lebih efisien dan terhindar dari kerusakan karena bekerja tanpa air. Sistem ini sering digunakan di rumah, pabrik, serta pertanian karena bisa menghemat tenaga dan energi. Adapun manfaat dari sistem kontrol pompa air otomatis ini adalah yang pertama yaitu menghemat energi. Kenapa? Karena pompa hanya bekerja saat dibutuhkan. Nah, yang kedua, manfaatnya yaitu mengurangi resiko kerusakan pompa. Misalnya, akibat bekerja tanpa air ataupun kering. Nah, yang ketiga, mencegah pemborosan air karena pompa berhenti otomatis saat tangki penuh. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu menyalakan atau mematikan pompa secara manual. Yang kelima, meningkatkan efisiensi sistem. Nah, ini manfaatnya cocok untuk rumah tangga, industri maupun irigasi. Yang terakhir, yaitu memberikan keamanan lebih, mencegah kebocoran atau meluapnya air dari tangki. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan sistem kontrol pompa air otomatis. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ini pada gambar 1,
Sistem menggambarkan kondisi ketika air di tangki penampung atas sudah mulai berkurang akibat pemakaian. Sementara itu, tangki bawah tanah atau underground tank masih berisi cukup air. Yang ini, pada tangki atas dipasang sensor level air bagian bawah atau sensor low level yang berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air minimum. Saat air di tangki atas turun hingga mencapai batas sensor ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke controller atau sistem pengendali untuk mengaktifkan pompa air secara otomatis. Setelah menerima perintah dari controller, pompa mulai bekerja memompa air dari tangki bawah menuju tangki atas agar tangki kembali terisi. Nah, selanjutnya kemudian pada gambar 2 terlihat bahwa proses pengisian air sedang berlangsung. Di sini, pompa air bekerja aktif memindahkan air dari tangki bawah ke tangki atas. Selama proses ini, sensor level menengah atau middle level tetap memantau ketinggian air untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar. Pompa akan terus beroperasi sampai air di tangki atas mencapai batas maksimum yang telah ditentukan. Seluruh proses berjalan secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sistem kontrol bekerja untuk menjaga kestabilan pasokan air secara efisien. Nah, yang terakhir itu pada gambar 3, kondisi menunjukkan bahwa air di tangki penampung atas telah penuh atau sensor level atas high level mendeteksi bahwa permukaan air sudah mencapai batas maksimum. Ketika sensor ini aktif, sinyal dikirimkan kembali ke controller untuk mematikan pompa air secara otomatis. Dengan demikian, aliran air berhenti dan progres pengisian tangki selesai. Hal ini mencegah terjadinya meluapnya air atau overflow yang dapat menyebabkan pemborosan dan kerusakan pada peralatan. Nah, itu penjelasan dari contoh penerapan sistem kontrol pompa air otomatis. Langsung saja ke contoh dari rangkaian daya dan kontrol sistem pompa air otomatis, di mana rangkaian daya dan kontrol pada sistem pompa air otomatis memiliki peran penting dalam mengatur kerja pompa agar dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan otomatis. Pada bagian rangkaian daya yang sebelah kiri, sumber listrik utama dialirkan melalui MCB atau Miniature Circuit Breaker yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih atau korsleting. Nah, dari MCB ini arus mengalir ke kontaktor atau KM, kontaktor forward, yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutus arus ke motor pompa. Selain itu, terdapat overload relay atau OL yang akan memutus aliran listrik apabila motor bekerja melebihi kapasitasnya guna melindungi motor dari panas berlebih. Nah, selanjutnya ada motor pompa yang terakhir menjadi beban utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk mengalirkan air dari tangki bawah menuju ke tangki atas. Sementara itu, yang di sebelah kanan yaitu rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol berfungsi sebagai sistem pengendali otomatis yang menentukan kapan pompa menyala atau mati berdasarkan kondisi air. Nah, komponen utamanya meliputi ada MCB 1 fasa, ada emergency switch untuk mematikan sistem saat keadaan darurat, ada overload relay juga, serta ada auto mode switch untuk mengaktifkan sistem otomatis. Dalam mode otomatis, sistem bekerja dengan bantuan float switch atau sensor pelampung yang mendeteksi ketinggian air pada tangki. Ketika air di tangki atas berkurang hingga batas minimum, maka sensor akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan pompa. Nah, sebaliknya, jika ketika air mencapai batas maksimum, sensor akan memberikan sinyal untuk mematikan pompa secara otomatis. Beberapa sistem ini juga dilengkapi dengan pressure switch yang dimana fungsinya untuk mengontrol tekanan air dalam pipa agar tetap stabil. Dengan adanya rangkaian daya dan kontrol, sistem pompa air dapat bekerja secara mandiri, efisien, serta lebih aman tanpa perlu pengoperasian secara manual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sistem pompa air. Nah, mohon maaf sebelumnya saya membuat rangkaian ini pada handphone, yaitu dengan aplikasi Simorelay. Mohon maaf juga karena terkendala atau sedikit ada masalah dalam pembuatan pada aplikasi Getsimo pada laptop. Nah, di rangkaian sistem pompa air yang saya buat ini yaitu terdapat rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Nah, di rangkaian daya ini sumber listrik yaitu terbagi menjadi 3, yaitu line 1, line 2, line 3. Line 1 yaitu adalah fasa R1, kemudian line 2 yaitu fasa S, kemudian line 3 yaitu fasa T, dan ada netral. Nah, saya akan simulasikan, saya pencet tombol play. Nah, di sini di rangkaian daya yaitu terdiri dari
rangkaian atau komponen MCB, kontaktor, dan tor. Kemudian utamanya yaitu motor 3 fase. Nah, di motor 3 fase ini sudah tersambung atau sudah ada pembumiannya. Nah, sumber listrik yang masuk ke MCB 3 fase ini yaitu kemudian akan diteruskan ke kontaktor, kemudian tor dan motor. Nah, MCB sendiri yaitu berfungsi untuk pengaman utama terhadap arus listrik dan hubung singkat atau konsleting. Nah, saya akan aktifkan MCB. Nah, setelah arus dari MCB masuk, nah nanti arus tersebut akan diteruskan ke kontaktor magnet. Nah, saya pencet kontaktor magnet. Nah, kontaktor magnet ini akan meneruskan arus ke tor. Nah, di kontaktor magnet berfungsi sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke pompa. Nah, setelah kontaktor ini teraliri arus menuju tor, nanti atau si overload relay tor tersebut akan berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih atau overload. Nah, bila mana si tor tersebut akan mendeteksi jika ada arus berlebih. Nah, arus berlebih tersebut tor akan memberikan sinyal untuk memutuskan aliran listrik pada rangkaian kontrol untuk mencegah kerusakan motor. Nah, bila mana kita simulasikan si tor tersebut mengalami overload, maka si arus listrik tersebut akan memutuskan rangkaian atau arus yang menuju ke motor. Nah, kemudian saya akan lanjutkan pada rangkaian kontrol. Nah, di rangkaian kontrol tersebut terdapat beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada MCB. Nah, di MCB ini sudah terdapat netral dan fasa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tombol emergency, kemudian alamat tor 596, kemudian tombol stop, start, terus alamat atau pengunci untuk auto, kemudian atau sering disebut NC, kemudian float, PRS atau pressure switch. Nah, kemudian kontaktor atau bekerja secara auto. Nah, bila mana komponen tersebut bekerja, saya akan menekan tombol start. Nah, bila mana MCB 1 fase mengaliri arus, nah bila mana tombol start ditekan, maka si arus listrik itu akan memberikan aliran menuju komponen tersebut atau memberikan beban arus untuk bekerja. Nah, bila mana tombol emergency tersebut ditekan, maka akan mematikan sistem secara darurat. Si tombol MCB tersebut berfungsi sebagai berikut. Nah, saat tombol emergency saya tekan, maka akan mematikan seluruh komponen, yaitu secara darurat. Contoh halnya saat terjadi suatu kebakaran atau si sistemnya bekerja secara tidak dengan alur atau terjadinya suatu problem. Nah, kemudian terdapat perbedaan atau terdapat tombol stop. Nah, di tombol stop ini digunakan untuk mematikan operasi pompa secara manual. Nah, saat saya tekan, saya ulangi, saya tekan tombol stop, kemudian saya tekan tombol stop, maka si sistem tersebut akan menghentikan pompa secara normal. Nah, tombol start tadi atau tombol on tadi berfungsi untuk mengaktifkan pompa dengan mengoperasikan coil kontaktor. Nah, terdapat mode otomatis yang memungkinkan pompa bekerja berdasarkan sensor. Nah, sensor yang digunakan antara lain float switch yaitu S5, kemudian pressure switch atau S4. Nah, float switch tersebut berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air, sedangkan pressure switch untuk berfungsi mendeteksi tekanan air pada sistem. Nah, ketika sistem berada pada mode otomatis atau auto, pompa akan hidup dan mati secara otomatis sesuai sinyal dari sensor tekan dan pelampung. Namun jika mode manual dipilih, maka operator dapat menyalakan atau mematikan pompa menggunakan tombol start dan stop secara langsung atau manual. Nah, secara keseluruhan, rangkaian ini atau pompa air ini menggunakan komponen utama berupa MCB, kontaktor magnet, kemudian tor atau overload relay, tombol kontrol, serta sensor tekanan dan pelampung.
yang bersama-sama membentuk sistem kontrol pompa air otomatis maupun manual dengan perlindungan terhadap gangguan listrik dan beban berlebih. Nah, langsung saja ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang dapat diambil dari praktikum reverse forward dan sistem pompa air otomatis ini adalah rangkaian reverse forward pada motor listrik berfungsi untuk mengubah arah putaran motor secara aman dan efisien dengan bantuan kontaktor serta interlock, sehingga motor dapat beroperasi maju maupun mundur sesuai kebutuhan. Sementara itu, sistem kontrol pompa air otomatis digunakan untuk mengatur pengisian air dalam tangki secara mandiri dengan bantuan sensor level, sehingga pompa dapat menyala ketika air rendah dan berhenti saat air penuh. Kedua sistem ini menunjukkan pentingnya penerapan rangkaian kontrol listrik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai rangkaian reverse forward dan sistem pompa air otomatis. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di next video selanjutnya. Bye-bye.